Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulida Syarani dari Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi penyisihan penghapusan atau cadangan kerugian penurunan nilai. Yang pertama itu ada tujuan. Setelah mempelajari bab ini diharapkan kita mampu untuk satu, mengklasifikasi komponen aktifan produktif. 2. Mengidentifikasi metode pengakuan penyisihan penghapusan aktifan produktif. Yang ketiga, menentukan penyisihan penghapusan aktifan produktif yang dikualifikasikan. Yang pertama itu ada aktifan produktif atau earning asset, adalah penambangan dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan termasuk komite yang kontingensi pada transaksi rekening administrasi. Yang berikutnya masih tentang aktifan produksi yang berfungsi. Yaitu untuk memperoleh pendapatan utama bank sebagai sumber utama pada aset. Aset ini juga terdapat risiko besar atau potensi kerugian. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh memburunya tingkat kolektibilitas aset ini dapat membuat kebangkrutan bank. Oleh karena itu, bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutupi risiko kemungkinan kerugian. Membentuk PPAP. Dalam pembentukan PPAP, bank akan memperhitungkan pada setiap jenis aktifan produk bank yang masih outstanding, dari yang berkualitas lancar hingga yang macet. PPAP sendiri adalah penyisihan penghapusan aset produktif. Adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif. Jadi PPAP itu adalah penyisihan penghapusan aset produktif yang selanjutnya disingkat oleh PPAP, yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari debit yang berdasarkan penggolongan kualitas aset produk. Penyisihan penghapusan aktifan produktif atau PPAP berfungsi sebagai cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian yang ditetapkan pada pos aktifan pada suatu neraca pada laporan keuangan. Biasanya PPAP diperhitungkan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap penambahan pengurangan dari suatu laporan laba rugi bisnis bank.
Dan untuk PPAT terhadap kredit itu adalah terhadap aktifan non-produktif yang dimaksud untuk mendorong bank melakukan upaya penyelesaian yang terjadi uang pertesasi untuk antisipasi berupa pondasi kerugian. PPAT dibentuk juga dengan tujuan untuk mencegah kerugian aktifan produktif yang mengalami penurunan tingkat kolektibilitas yang dapat menyebabkan risiko kebangkrutan bank. Sebagai bank wajib membentuk cadangan umum dan cadangan khusus menutup risiko kemungkinan kerugian tersebut terjadi dalam PPAP. Lembaga keuangan khususnya bank diwajibkan membentukkan PPAT pengisian pengakuan bank dikarenakan dalam bank kegiatan operasionalnya menyalurkan kredit, diwajibkan membentuk penyisihan penghapusan aktifan produktif atau PPAP dari laba yang diperoleh sehingga apabila kredit mengalami permasalahan seperti kredit kurang lancar, kredit yang diragukan dalam kredit macet, PPAT dibentuk bank akan semakin besar. Yang berikutnya adalah kriteria lancar. Dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan macet berdasarkan pada ketetapan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha bersangkutan untuk kredit yang diberikan. Yang B, tingkat kemungkinan diterima kembali dana ditanamkan untuk surat berharga. Itu memprediksi tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan untuk surat berharganya. Yang berikutnya ada komponen aktifan produktif. Berikut ini beberapa jenis aktifan produktif dan komponen yang mempertimbangkan beberapa aktifan produktif yang komponen yang diperhitungkan dalam PPAP. Yang pertama ada kredit. Dalam penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga. Jadi kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang didasari persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank atau pihak nasabah yang wajib pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga atau pemberian persentase bunga. Yang berikutnya adalah surat berharga. Dalam hal ini adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau derivatifnya, atau kepentingan lainnya, atau suatu kewajiban dari penerbit. Jadi surat berharga yang dimaksud dalam hal ini adalah surat pengakuan utang, wesel atau
aktivitas kredit atau derivatifan atau kepentingan lainnya untuk suatu kewajiban dari penerbit. Yang berikutnya, 3. Penempatan yang dimaksud dalam hal ini. Penempatan yang dimaksud dalam hal ini adalah penanaman dana bank pada bank lain berupa giro, call money, deposit berjangka panjang, sertifikat kredit yang diberikan dan menempatkan lainnya. Penempatan yang dimaksud dalam hal ini adalah penanaman dana bank pada bank lainnya berupa giro, call money, deposit berjangka panjang, sertifikat deposit, kredit yang diberikan, dan penanaman lainnya. Penanaman lainnya. Yang berikutnya ada penyertaan dalam penanaman dana bentuk saham pada perusahaan yang beragam di bidang keuangan dan tidak melalui pasar modal, serta dalam pembentukan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Penyertaan yaitu penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit sebelumnya. Selanjutnya yang kelima, transaksi rekening administrasi adalah komitmen dan kontingensi atau off balance sheet yang terdiri dari warpa penerbitan jaminan, akseptasi atau endorsement, irrevocable letter of credit atau L-C yang masih berjalan, investasi wholesale impor atas dasar L-C berjangka, yaitu penjualan surat berharga dengan syarat repurchase agreement atau repo, standby L-C yang garansi dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai resiko kredit. Jadi transaksi rekening administrasi adalah komitmen dan kontingensi atau off balance sheet yang terdiri dari warpa penerbitan jaminan, ekspektasi atau investment, irrevocable letter of credit atau L-C yang masih berjalan, investasi wholesale impor atas dasar L-C berjangka, penjualan surat berharga dengan syarat agreement atau repo, standar L-C dan garis lainnya, serta transaksi definisi yang mempunyai kredit. Yang berikutnya adalah metode penyisihan penghapusan aktifan produktif. Pengakuan penyisihan aktifan produktif dapat berdasarkan pada metode langsung atau metode cadangan. Metode pengakuan penyisihan
Metode pengakuan dan penyelesaian pengalaman aktifan produktif itu dapat didasarkan pada metode langsung atau metode cadangan. Penggunaan metode ini didasarkan praktik yang lazim di bank bahwa terjadi kerugian aktifan produktif yang sering terjadi pada periode berikutnya setelah penempatan aktifan produktif pada tahap. Penggunaan metode ini didasarkan praktikan yang lazim di bank bahwa terjadi kerugian aktifan produktif yang sering terjadi pada periode berikutnya setelah penempatan aktifan produktif. Setelah penempatan aktifan produktif, padahal suatu laporan rugi atau laba bank harus mencerminkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang harus diakui. Untuk itu, bank menggunakan metode cadangan dalam pencatatan penyisian aktifan produktif. Berikutnya yaitu metode cadangan mencatat penyisian aktifan produktif. Dalam metode cadangan ini, pengakuan kerugian aktifan produktif tidak perlu menunggu biaya. Dalam metode cadangan ini, pengakuan kerugian aktifan produktif tidak terlalu menunggu sampai terjadinya kerugian tersebut muncul. Namun bank harus mengakui pada periode yang sama dengan terjadi penempatan aktifan produktif dengan cara membentuk cadangan penyisian aktifan produktif. Cadangan ini dibentuk atau bertambah dengan adanya penyisian produktif yang diakui dan dipakai atau berkurang bila benar-benar terjadi kerugian aktifan. Berikutnya, bank yang melakukan penghapusan terhadap aktifan produktif tentu menggunakan metode cadangan yang telah dibentuk sebelumnya. Pengakuan adanya penyisian kerugian aktifan produktif yang dilakukan pada setiap akhir periode melalui jurnal penyelesaian yang diaplikasikan pada setiap jenis aktifan produktif. Yang berikutnya adalah C. Penentuan penyelesaian aktifan produktif. Pengakuan penyelesaian aktifan produktif dengan menggunakan metode cadangan akan membawa konsekuensi pada penentuan besarnya penyisian dan cadangan yang akan disajikan dalam neraca maupun laporan laba rugi. Untuk menentukan besarnya cadangan ada dua pendekatan. Pendekatan laba rugi. Dalam pendekatan ini ditentukan terlebih dahulu besarnya penghapusan atau penyisihan aktifan produktif yang akan disajikan dalam laporan laba rugi. Sedangkan besar cadangan penghapusan dapat dilompat secara
institusi atau presentasi tertentu dari bagi debit aktif produktif. Jadi pendekatan laboratori dalam pendekatan ini ditentukan terlebih dahulu adanya besaran penghapusan atau penyisian aktifan produktif yang akan disajikan dalam laporan laboratori. Sedangkan besaran cadangan penghapusan dapat dilakukan secara institusi atau presentasi tertentu dari bagi penerbit aktifan produktif. Yang kedua, pendekatan neraca dalam pendekatan ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya cadangan penghapusan yang disajikan oleh laporan laboratori ditentukan kemudian. Yang kedua, pendekatan neraca dalam pendekatan ini ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya cadangan penghapusan yang disajikan di laporan laba atau rugi ditentukan kemudian. Berikutnya adalah menentukan tingkat PPAT yang harus dibentuk. Dalam hal ini wajib membentuknya PPAT berupa cadangan minimum dan cadangan khusus guna menutupi resiko kemungkinan kerugian cadangan yang dibentuk tarik aktifan. Aktifan produktif bermasalah adalah pinjaman yang berupa adalah pinjaman dengan beberapa penurunan nilai yang biasanya terjadi karena kualitas kredit peminjaman yang kurang baik dan pembayaran penuh serta bunga yang masih harus dibayar dan dipertanyakan oleh pemeriksaan bank. Dan aktifan produktif itu sendiri adalah uang yang disimpan dalam rekening bank yang mengandung bunga, berinvestasi pada saham, obligasi yang memberi keuntungan, serta properti yang disewakan dan menghasilkan pendapatan kategori sebagai dapat dikategorikan sebagai aktifan produktif. Jadi aktifan produktif itu uang yang disimpan dalam rekening yang mengandung bunga. Kayak misalnya berinvestasi pada saham, obligasi yang memberi keuntungan, serta properti yang disewakan menghasilkan pendapatan di kategori sebagai aktifan produktif. Dan ada juga aktifan yang tidak produktif, adalah aset yang tidak menghasilkan pengembalian. Ini termasuk uang yang diinvestasikan dalam rekening bank yang tidak berbunga, serta real estate atau properti lainnya yang tidak menghasilkan pendapatan atau mendapatkan nilai dari waktu ke waktu.
aktifan produktif yang berkualitas adalah aktifan dengan tingkat kegagalan membayar kredit sedikit dan kegagalan bayar yang mampu ditutupi oleh tingkatan tertentu. Aktifan produktif adalah di dalam bank itu penanaman dana yang dalam valuta bank maupun valuta rupiah atau berikutnya akan menjelaskan tentang cadangan yang berbentuk aktifan produktif terdiri dari yang pertama cadangan umum PPAT atau cadangan umum PPAT yang ditetapkan sekurang-kurangnya 1% dari aktifan yang produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI atau surat utang pemerintah. Dan sekali lagi, PPAT adalah penyisihan penghapusan aset produktif. Dan cadangan umum PPAT ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktifan produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk BSI dan surat pemerintah. Saya akan menjelaskan tentang cadangan khusus PP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar. Itu ada 4. Yang pertama atau A, 5% dari aktifan produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. Jadi cadangan PPAT yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar itu ada 4. 5% dari aktifan produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus, 15% dari aktifan produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. Jadi 15% itu dari aktifan produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. Yang berikutnya ada C, yaitu 5% dari aktifan yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai argumen. Yang keempat atau yang D adalah 100% dari aktifan produktif yang digolongkan sakit setelah dikurangi nilai agunan. Yang berikutnya, perlu diketahui bahwa agunan dipergunakan sebagai pengurangan dalam pembentukan PPAT. Nilai bunga sendiri adalah nilai
menukar aset atau barang jaminan. Dengan begitu, debitur akan termotivasi untuk melunasi hutang daripada harus kehilangan aset atau barang tersebut atau uang itu tersebut. Contoh dari agungan itu adalah beliau berencana seperti seseorang yang berencana meminjam dana di salah satu bank ternama. Karena dana pinjamannya cukup besar, bank memerlukan jaminan sebagai pengamanan apabila kondisi terburuk beliau gagal membayar jaminan, sehingga sertifikat yang dia jadikan sebagai jaminan pengamanan itu akan disebut sebagai sebuah agunan. Jaminan atau agunan itu adalah suatu aset yang dijanjikan peminjam atau pemilik usaha kepada pemberi peminjam sebagai tanggung jawab atas pinjaman yang diterima. Sejenis pinjaman harus adanya jaminan untuk memiliki suatu suku bunga yang lebih rendah dibandingkan peminjam tanpa jaminan. Berikutnya adalah bagaimana kredit agunan yang baik. Suatu barang bisa dijadikan sebagai agunan bila sudah memenuhi 3 syarat utama, yaitu memiliki nilai ekonomis yang bisa dinilai dengan mata uang, bisa dipindahkan, dan mempunyai nilai yudistri yang mana bank memiliki hak untuk bisa dilikuidasi. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa agunan dipergunakan sebagai pengurangan dalam pembentukan PAP, yaitu jadi yang kita harus ketahui bahwa agunan yang dipergunakan sebagai pengurangan pembentukan PAP adalah giro defisit. Jadi yang perlu diketahui bahwa agunan dipergunakan sebagai pengurangan dalam pembentukan PPLT adalah yang pertama atau yang A, giro deposit, agunan setoran jaminan dalam mata uang rupiah, giro deposit tabungan serta jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan. Untuk agunan ini setinggi-tingginya sebesar 100% dapat digunakan sebagai pengurangan.
SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, yaitu 1-3 bulan dengan sistem diskualifikasi atau bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan BI untuk mengurus kestabilan nilai rupiah. Keuntungan yang didapat jika kita memiliki SBI adalah berbentuk bunga atau diskon tingkat suku bunganya sendiri mengikuti mekanisme suku bunga BI rate. Diskon itu adalah diskonto adalah suatu potongan atau bunga yang wajib dibayar oleh mereka yang menjual surat wesel atau surat dagang yang dicairkan dalam jatuh tempo. Jadi SBI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan tujuan surat berharga dirilis adalah bank dikeluarkannya itu adalah agar nilai tukar rupiah tetap stabil. Ketika menjual SBI, Bank Indonesia secara tidak langsung dapat menyerap kelebihan uang di masyarakat. Dan diskonto pada strategi Bank Indonesia adalah selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo yang tunai peroleh SBI atau nilai tunai penjual SBI dengan nilai tunai peroleh SBI. Dan surat berharga atau surat utang pemerintah ini nilai agungnya setinggi-tingginya 100% yang dapat digunakan sebagai pengurangan. Yang kedua, berarti untuk surat SBI dan giro deposit lainnya sama nilai agungnya itu setinggi-tingginya 100%. Dan yang berikutnya, surat berharga akuntan yang diperdagangkan di pasar modal. Untuk agungan surat berharga yang dapat diagungkan setinggi-tingginya 50%. Surat ini berharga dinilai dengan menggunakan nilai pasar yang tercatat di bursa efek. Perdagangan di pasar modal itu lebih murah atau lebih rendah nilai diagungkannya, yaitu 50%. Yang berikutnya masih nilai berikutnya masih tentang sebagai pengurangan dalam pembentukan PPAT adalah yaitu
tadi seperti deposit tabungan, setoran jaminan dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang diblokir serta dengan surat kuasa. Lalu yang kedua ada BSI atau surat berharga Indonesia yang dikeluarkan oleh BI dan surat utang pemerintah. Dan yang terakhir atau yang mungkin bukan yang terakhir, tapi yang terakhir dari pengurangan dalam pembentukan PPAP adalah itu tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut. Untuk keanuhan ini untuk penilaian yang dilakukan belum melampaui 6 besar sebesar 70% antara 6 bulan sampai dengan 18 bulan persen, 50% untuk 18 bulan sampai dengan 30 bulan sebesar 30%. Untuk penilaian yang dilakukan 3 bulan 0%. Tanah dinilai berdasarkan nilai pasar, rumah singgah nilai berdasarkan nilai pasar, yang biaya nilai pasar dan kulkas biaya, sedangkan gedung, pesawat udara dan kapal dinilai berdasarkan pada pasar kalkulasi biaya kuantitas pendapatan. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat, rumah untuk agungan ini penilaian dilakukan belum melampaui 6 bulan itu sebesar 70%. Di antara 6 bulan sampai 18 bulan itu sebesar 50%. Dan untuk 18 bulan sampai dengan 30 bulan sebesar 30%. Untuk penilaian yang dilakukan setelah 30 bulan sebesar 0%. Tanah dinilai berdasarkan nilai pasar, rumah tinggal dinilai berdasarkan nilai pasar, dan kalkulasi biaya. Sedangkan gedung, pesawat udara, kapal laut dinilai berdasarkan nilai pasar, kalkulasi biaya, dan kapasitas pendapatan. Berikutnya, penilaian agungan tersebut dilakukan oleh penilaian independen atau jasa penilaian. Dalam penilaian dikenal sebagai terminologi. Yang pertama itu ada nilai pasar, adalah jumlah angka yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya transaksi. Pihak penjualan atau pembelian sebelumnya tidak mempunyai ikatan, memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan, melakukan transaksi yang tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi nilai pasar adalah jumlah angka yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya transaksi. Pihak penjualan dan pembeli sebelumnya tidak mempunyai ikatan, diperdagangkan melalui transaksi tidak dalam keadaan terpaksa. Berikutnya, yang B, kalkulasi biaya atau cost approach adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi aktifan yang baru setelah dikurangi dengan penyusutan aktifan, kerusakan fisik, dan penurunan nilai ekonomi. Yang berikutnya,
kapitalisa pendapatan atau income abroad adalah nilai tunai penerimaan kas masa depan atau presentasi value dari pendataan yang diperkirakan yang diberikan akan diterima dalam jangka waktu 5-10 tahun. Berikutnya saya akan mempresentasi lagi jurnal-jurnal yang terdapat pada akuntansi penyisian penghapusan atau cadangan kerugian penurunan nilai. Nih, maaf, maksudnya ini. Yaitu diketahui saldo PPAP pada bulan Desember 2011 sebesar 500 juta. Setelah dilakukan penilaian PPAP yang wajib dipatuh pada akhir bulan Desember 2011 adalah 1.200.000.000 dan jurnalnya adalah penyisihan kartu kredit 700 juta dan PPAP dikurang kredit diberikan 700 juta. Berikutnya yang lain adalah dihapuskan kredit macet atas nama Mas Tarno sebesar 500 juta dengan tunggakan bunga 12 juta. Jawabannya, PPAT dikurang diberikan kredit yang diberikan. Jadi, pada debit terdapat PPAP kredit diberikan yaitu 50 juta dan pada kredit yang diberikan itu 50 juta juga. Dan yang pertama itu pendapatan bunga itu ada 12 juta di kredit dan piutang bunga di debit 12 juta. Mungkin ini untuk jelas, jurnal lebih jelas. Contohnya itu ada kredit macet atas nama PT ABC sebesar 300 juta dan ditunggakan bunga sebesar 30 juta. Dihapuskan, pencatatan transaksinya adalah rekening. Di debit itu ada penyisihan penghapusan kredit sebesar 30 juta. 330 juta. Dan di kredit yang diberikan itu ada 300 juta dan kredit pendapatan bunga yang akan diterima itu adalah 30 juta. Jadi untuk kredit yang diberikan
Berikutnya lagi itu ada, dari kemudian kredit tersebut dilunasi, maka bank harus bila kemudian kredit tersebut dilunasi, maka bank harus membukukan kembali kredit tersebut dalam keadaan efektif, yaitu debit pada kredit yang diberikan yaitu 300 juta dan debit pendapatan bunga akan diterima 30 juta. Dan di kredit itu ada penyisihan penghapusan kredit yaitu sebesar 330 juta. Dan selanjutnya, bank mencatat pelunasan dengan jurnal sebagai berikut. Kas atau giro 330 juta, kredit yang diberikan 300 juta, dan kredit pendapatan bunga yang akan diterima itu adalah 30 juta. Jadi totalnya 330 juta di kredit dengan 2 jurnal. Jadi dari kesimpulan akuntansi penyelesaian penghapusan atau cadangan program himpunan adalah PHPN sangat penting untuk bank dikarenakan merupakan salah satu sumber sebagai salah satu sumber pemasukan terbesar di bank jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, itu sebagai cadangannya atau sebagai yang umum. Dan PHPN itu sangat penting untuk setiap bank. Jadi dikarenakan alasan tadi yang disebutkan,
itu sebagai Bank diwajibkan membentuk penyisian penghapusan aktif dan produktif atau PPAT dari laba yang diperoleh oleh, sehingga apabila kredit mengalami permasalahan, entah bukan di kredit doang sih, tapi seperti hal-hal yang lainnya dalam produk bank, kalau gitu saja manfaat dari PPAT itu adalah bank mempunyai cadangan khusus jika terjadi kerugian pada bank, dan bank wajib membentuk cadangan umum dan cadangan khususnya. Jadi tidak akan menutup risiko kemungkinan kerugian pada bank sendiri. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah pelajaran ini sangat penting untuk kita pelajari karena akuntansi penyisian penghapusan itu sama atau cadangan kerugian pengelolaan bank itu adalah salah satu sumber hal yang akan menjadi pertimbangan bank itu akan mengalami kerugian yang besar atau tidak. Jika kita bisa mengetahui penghapusan atau cadangan kerugian penurunan nilai di awal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.